Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Hari ini, tadi kalian sudah belajar tentang belah ketupat dan layang-layang. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalian itu harus bisa menentukan keliling dan luas, belah ketupat dan layang-layang. Intinya di situ ya. Jadi harus tahu apa itu keliling, belah ketupat dan layang-layang, dan bagaimana cara mencarinya, dan luas belah ketupat dan juga layang-layang. Kita lanjut. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, kalian akan membuat gambar belah ketupat dan layang-layang, lalu mengguntingnya. Nah, digunting ya. Jadi buat gambar di kertas apa aja boleh. Seperti beberapa minggu yang lalu yang tentang jajar genjang dan trapesium. Kali ini tentang belah ketupat, kalian menggunting juga. Nah, seperti ini ilustrasinya, gambarnya. Ada belah ketupat ABCD sama layang-layang ABCD. Perhatikan ukurannya ya. Nah, AB yang sebelah sini 13. BD yang ini diagonal 10. AC diagonalnya 24. Silahkan digambar. Kemudian setelah kalian gambar, kalian disuruh gunting. Guntinglah bagian belah ketupat dan layang-layang seperti pada ilustrasi berikut. Nah, jadi diguntingnya menjadi 3 bagian. Ini ya, baik belah ketupat dan layang-layang. Kemudian silahkan kalian pindahkan salah satu sisi yang kalian gunting ke sisi yang lain, sehingga menjadi model persegi panjang. Nah, belah ketupat harus dengan belah ketupat, layang-layang juga harus dengan layang-layang. Oke, Ibu punya ilustrasi. Nah, silakan diperhatikan. Nah, ini belah ketupat. Nah, digunting dan dipindahkan menjadi persegi panjang. Nah, sekali lagi ya, ini kan belah ketupat. Kemudian guntingannya itu 2. Dipindahkan dan berubah menjadi persegi panjang. Nah, apa sih maksudnya? Oh, gini, supaya kita dapat rumus luas. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar, gitu ya. Nah, kalau ini diagonal 1 nih, berarti ini panjangnya jadi si diagonal 1. Lebarnya yang atas jadi setengah diagonal 2. Jadi dikali setengah diagonal 2. Kalau kita sederhanakan rumusnya kita tulis gini. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Inilah luas belah ketupat. Nah, bagaimana dengan layang-layang? Nah, perhatikan ini. Dipindahkan yang bagian atas ya. Nah, kemudian yang bagian samping. Nah, jadi persegi panjang lagi. Nah, sama seperti yang tadi. Luas sama dengan panjang kali lebar. Karena ini persegi panjang kan. Nah, ini diagonal 1. Apanya nih? Oh, panjangnya. Panjangnya bisa diagonal 1 dikali lebarnya setengah diagonal 2. Nah, sama seperti yang tadi ya. Jadi rumus luasnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Ini untuk layang-layang. Oke. Nah, dapat ilustrasi tadi ya. Nah, kalian disuruh lengkapilah tabel berikut ini. Persegi panjang dari belah ketupat. Nah, tadi kan dapat tuh belah ketupat itu dirubah jadi persegi panjang. Nah, panjangnya berapa senti? Nah, silakan kalian hitung dan kalian peragakan serta kalian ukur. Berapa sih panjang yang terjadi? Tadi ilustrasinya Ibu sudah kasih, kurang lebih seperti itu kalian nanti mengerjakan. Hanya ukurannya silakan kalian ukur sesuai dengan ukuran yang tadi ya, yang di sini. Lebarnya juga berapa? Silakan diisi tabel ini sesuai dengan hal yang sudah kalian lakukan. Nah, dari data di atas,
tentukanlah rumus mencari keliling dan luas. Kalau luas tadi kita udah dapet. Luas belah ketupat sama layang-layang itu sama ya. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Sekarang bagaimana dengan kelilingnya? Nah, sekarang kita kembali dulu ke atas. Keliling itu kan jalan mengelilingi di pinggir-pinggir ya. Di pinggir-pinggir nih. Jadi ini tinggal dijumlahin aja gitu kan. Tapi kalau dalam belah ketupat, pinggir-pinggirnya ini kan sama semua. Jadi kalau AB sini 13, kalau AB di sini 13, berarti DC juga 13. A-nya juga 13, ini juga 13. Sama-sama 13. Nah, kalau cara mencari rumusnya bisa jadi gampang. 4 kali 13. Berarti untuk belah ketupat rumusnya bisa kita rubah. 4 kali sisi. Mirip rumus keliling apa nih? Keliling persegi. Ini untuk belah ketupat ya. Kalau untuk yang layang-layang gimana? AB, ini AB-nya 10. Berarti di sini 10 ya. Kalau di sini 10, mana lagi yang 10? Ada di sini 10. Terus, kemudian BC 17. BC di sini 17. Mana lagi yang 17? Sebelah sini 17. Oh, ini ada 2, ini ada 2. Berarti rumusnya bisa juga dong. Ibu bikin begini. 2, 10 tambah 7. Maaf. 10 tambah 17 gitu ya. Jadi ini dijumlahin baru dikali 2. Berarti bisa juga kita tulis rumusnya 2 kali A tambah B. A-nya sisi terpendek, B-nya sisi terpanjang. Ini untuk layang-layang. Ini layang-layang, yang sebelah sini belah ketupat. Oke, silakan dilengkapi, ditulis ya, diperbaiki apabila salah. Kemudian, hitunglah keliling dan luas model belah ketupat dan layang-layang dengan rumus yang kalian temukan. Silakan dicek. Ini sudah Ibu kerjakan, apakah sama jawabannya dengan kalian? Kita saling mengoreksi ya. Apabila jawaban Ibu salah, bisa silakan hubungi Ibu dan bilang, Bu, kenapa jawabannya berbeda dengan saya? Gitu ya. Tapi semoga jawaban Ibu sudah benar. Nah, kita lanjut. Ada bahan bacaan di sini. Apa sih itu belah ketupat? Silakan dibaca. Belah ketupat merupakan salah satu bangun datar yang mempunyai sisi sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Di sini kalian juga dikasih tahu sifat-sifatnya apa saja. Silakan dibaca 4 sifat belah ketupat. Silakan dibaca bahannya, dan ini ada contoh soal. Terkadang untuk soal ujian Ibu memakai contoh soal ini, hanya Ibu ganti angkanya ya. Jadi tolong diperhatikan dan dibaca setiap bahan bacaan. Gak banyak kok. Nah, kemudian ada apa itu layang-layang? Dan sifat-sifat layang-layang. Ini ada 4. Silakan dibaca. Contoh soal. Ingat loh, Ibu kadang bikin soal dari contoh soal. Refleksi kalian sudah isi di Google Form tadi. Kemudian ini, cek kemampuan. Nah, silakan dilihat. Ibu tidak jelaskan, silakan dibaca dan dipahami caranya. Apabila ada yang salah, silakan hubungi Bu Irin. Kita diskusikan sama-sama. Di mana letak kesalahannya? Semoga sudah benar. Kemudian untuk yang kedua, suatu belah ketupat memiliki panjang sisinya 4A. Dan keliling belah ketupat tersebut adalah, nah, keliling itu 4S. Dicari dulu A-nya. Oke, lanjut ke nomor 3. Sebuah layang-layang mempunyai luas panjang salah satu diagonalnya. Oh, ini nyari diagonal yang kedua.
Tulis rumusnya, baru masukin informasi yang diketahui. Oke? Ya, cukup. Sekian, dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan bagi yang ingin memperbaharui jawabannya setelah melihat video penjelasan ini, bisa silakan diklik edit jawaban Anda. Nanti kalian perbaharui dan mendapatkan nilai maksimal dari Bu Irin. Oke, terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap berusaha hari ini, tetap berada di dalam rumah, dan jaga kesehatan. Stay safe anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.